Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Selamat berjumpa kembali di channel saya, channel YouTube Santri Berbagi, tempatnya berbagi ilmu, pengetahuan, dan keahlian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air terkait poligami. Di sini saya akan membahas tentang cara dan hukum bagaimana berpoligami. Sebagaimana sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa poligami itu adalah keinginan setiap laki-laki. Bedanya ada yang mengekspresikannya dengan terang-terangan sampai terlaksana, atau ada juga yang cuman di mulut, atau dia bisa menyembunyikannya sedemikian rupa, mengampetnya di dalam hati, padahal keinginannya sangat menggebu di dalam hati. Dan sudah menjadi rahasia umum juga bahwa siapa orangnya, siapa wanitanya yang mau dimadu. Nah, sang laki-laki dengan dalih Al-Quran atau Islam itu melegalkan poligami dengan dalil ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Jadi matna wa thulatha wa ruba', katanya seorang laki-laki itu boleh untuk menikahi lebih dari 1, 2, 3 atau bahkan sampai 4. Karena baginya ya di samping memang juga hasrat hewaniahnya, bisa jadi hasrat kelakiannya yang ingin memiliki lebih dari 1, ingin merasakan lebih banyak dari seorang istri saja, ditambah ya mungkin hartanya banyak, dia banyak harta. Biasanya harta ini menjadi pemicu utama untuk orang itu ingin berpoligami. Atau kadang memang harta saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk ya melangkah, keberanian mengatasi istrinya, keberanian mengatasi perasaannya karena kasihan terhadap keluarga dan lain sebagainya. Yang jelas berani, atau keberanian melangkah untuk mendekati wanita yang ingin dipoligami. Yang jelas Anda perlu tahu bahwa poligami itu adalah terkait bakat atau terkait keturunan. Jadi yang jelas dua faktor ini adalah menjadi faktor utama orang itu bisa poligami, yaitu poligami itu bakat-bakatan, atau poligami itu kalau tidak ada keturunan biasanya tidak jadi, tidak akan sukses. Nah, maka karena beberapa hal inilah, sehingga karena keinginannya yang besar untuk ya nyandung atau mewayu kalau bahasa Jawa, atau lebih bahasa kerennya itu poligami, orang itu, laki-laki itu biasanya dan menjadi sebuah keumuman, yang poligami itu rata-rata mereka itu tanpa sepengetahuan istri atau tanpa izin dari istri. Nah, permasalahannya adalah, atau pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya poligami atau nyandung atau ngewayu tanpa sepengetahuan istri atau tanpa izin dari istri? Mengingat bahwa siapa istrinya yang mau, atau siapa wanitanya yang mau dipoligami, andaikan pun sang suami itu minta izin kepada istri, biasanya istri tidak akan memberi izin, atau tahu kalau suaminya poligami, biasanya yang ada rumah tangga adalah berantakan. Nah, maka alih-alih seperti itu, biasanya sang suami yang memang sudah ngepet poligami ini, biasanya mereka melakukannya tanpa sepengetahuan istri atau tanpa izin daripada istri. Nah, bagaimana hukumnya?
Saya akan jawab di sini bahwa karena fenomena ini menjadi umum di mana-mana, bahkan bukan cuma di Indonesia atau mungkin di Banten yang menjadi sebuah kelaziman. Bahkan ternyata fenomena ini di belahan dunia lain pun, di Arab itu menjadi umum, bahwa poligami yang dilakukan para suami itu biasanya tanpa sepengetahuan istri dan juga tanpa izin dari istri. Nah, oleh karena itu ahli fikih menyikapinya agar supaya memang berdasarkan konsep-konsep fikih, usul fikih, dan juga ya khususnya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, kemudian mereka itu menyimpulkan sebuah jawaban bahwa kalau memang ini sudah menjadi sebuah kelaziman, poligami yang jenis ini artinya tanpa sepengetahuan istri, tanpa izin dari istri, itu tetap sah. Akadnya secara akad hukumnya sah, poligaminya tetap sah. Karena kenapa? Karena poligami itu tidak mensyaratkan atau tidak disyaratkan harus ada izin daripada istri, dan juga si suami itu tidak wajib untuk minta izin kepada istri. Jadi istri tahu maupun tidak, memberikan izin maupun tidak, kalau suami pengen poligami ya silakan saja poligami, dan itu sah-sah saja. Cuman ini yang harus ditekankan, si suami itu sebisa mungkin, dan sudah menjadi keharusan lah kira-kira, untuk bagaimana bisa menenangkan hati istri, menurunkan tingkat kecemburuannya, menenangkan kegelisahannya, kegoncangan hatinya, agar supaya adanya sang suami itu poligami itu bisa sedikit banyak diterimanya, sehingga perhara rumah tangga tidak akan terjadi. Nah, saya akan bacakan agar supaya pendapat ini atau jawaban ini itu dianggap meyakinkan dan legal. Ini Anda bisa cek di kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah halaman 107 sampai 111. Itu ketika sang musannif itu menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu diutus di Arab dengan syariatnya yang mengharamkan atau memberantas zina dan seterusnya, dan Arab pada saat itu menganggap wanita itu seperti hanya barang biasa, barang kepemilikan, atau bahkan lebih jauh adalah hewan yang dimiliki. Sebegitu parahnya, Islam kemudian akhirnya memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah sikap, masih boleh andaikan wanita atau istri itu dimiliki lebih dari satu, masih boleh, tidak diharamkan. Bahasanya adalah lam yuharrim ta'addudaz zaujah tahriman mutlaqan, tidak diharamkan secara mutlak, tidak, masih boleh, silakan saja. Yang jelas syaratnya adalah, yang disyaratkan dalam poligami itu adalah, atau memiliki istri lebih dari satu itu adalah al-adl, harus ada adil, baik itu istri dua maupun lebih dari itu 3, 4. Yang jelas syaratnya adalah adil, ya tentu dengan kadar kemampuannya dan juga dengan mengukur kebiasaan adat setempat. Yang jelas harus adil. Ini kenapa? Agar supaya terhindarkan atau mencegah hal-hal yang memang tidak diinginkan terhadap istri atau para istri, sehingga ketika sang suami itu menikah lagi, istri yang istri pertama atau istri yang diwahyu itu, dicandung atau di poligami itu, tidak merasa atau tidak terzalimi, sehingga yang ada adalah kemerataan, sama-sama saling dikasih, saling diperhatikan, saling diberikan jatah yang sama. Itu yang jelas syaratnya itu adalah adil.
Nah, bagaimana kalau umpamanya tidak adil? Ya, ini yang timbul, artinya keinginan poligami itu sang suami hanya dalam rangka untuk menyakiti istrinya, mungkin dendam terhadap istri dan seterusnya. Nah, itu hak yang haram. Nah, terkait fenomena bahwa poligami itu pada umumnya tanpa sepengetahuan istri, tanpa izin istri, oleh karena itu ulama itu sebagaimana yang tertulis di kitab tersebut di halaman 111 itu memberikan hak kepada sang istri, ya ini tentu istri pertama, manakala dia menerima untuk dinikahi oleh si suami, itu pada saat akad itu boleh mensyaratkan, umpamanya istri itu takut umpamanya di poligami, takut juga nanti terjadi kezaliman terhadap dirinya, si istri pada saat itu pada saat akad boleh untuk mensyaratkan, asal umpamanya dia mengatakan asal syaratnya adalah tidak dipoligami. Nah, itu boleh. Artinya andaikan nanti pada perjalanan rumah tangga itu si suami atas keberaniannya, ya tanpa sepengetahuan dia, tanpa izin dari si istri, itu ternyata berpoligami, nah istri itu berhak untuk menggugat talak tanpa adanya kompensasi seperti yang halnya dalam khulu dan rafa dan khulu, itu kasus khulu ataupun kasus pasah, ya. Jadi tanpa kompensasi itu, karena memang sudah disyaratkan dari awal. Nah, maka istri pada saat itu kan artinya takut suami itu berpoligami umpamanya, maka dia mensyaratkan pada akad. Nah, kemudian terjadi berpoligami si suaminya, nah istri berhak untuk menggugat tanpa kompensasi apapun. Demikian yang bisa disampaikan, yang bisa dibagikan, semoga ini bermanfaat, karena di kita itu sudah umum suami poligami tapi biasanya tanpa sepengetahuan istri dan tanpa izin dari istri. Dan pertanyaan banyak yang datang ke saya, bagaimana hukumnya sementara poligami, sementara suami itu biasanya seperti itu, istri juga nggak mungkin untuk memberikan izin. Nah, bagaimana? Nah, ini jawabannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.